57, Aditya Adrian Riyadi NIM 319200032, Taufik Fadilah NIM 200312094, Ines Luciana NIM 200312093, Yuli Ambarwati NIM 3192054, Lina Sumarina NIM 210312108. Kami akan menjelaskan sebuah makalah berjudul Sistem Gerakan dan Organisasi Muhammadiyah. Makalah tersebut terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 analisis, bab 4 kesimpulan dan saran. Di sini saya Nuri Arumuningsi akan menjelaskan tentang bab 1 pendahuluan dan bab 2 Muhammadiyah sebagai organisasi. Nah, dalam pendahuluan itu terdapat 3, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, dan juga tujuan. Untuk latar belakangnya sendiri yaitu Indonesia mempunyai sejarah pendidikan yang beragam. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah memiliki harapan besar untuk dapat mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan dapat memberikan pencerahan mental kepada bangsa ini. Muhammadiyah sebagai organisasi yang bergerak pada bidang pendidikan yang juga ikut serta membangun dan mencerdaskan bangsa, memiliki latar belakang dan tujuan bagi dan berguna bagi kemajuan bangsa, khususnya pada bidang pendidikan. Saat ini Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang masih menunjukkan eksistensinya dan bahkan berkembang, yang membuat Muhammadiyah menjadi salah satu organisasi Islam terbesar di Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Yang pertama, apa yang dimaksud organisasi kemuhammadiyahan? Bertujuan untuk mengetahui tentang organisasi kemuhammadiyahan. Yang kedua, bagaimana bentuk struktur organisasi Muhammadiyah? Bertujuan untuk mengetahui bentuk struktur organisasi Muhammadiyah. Yang ketiga, apa yang dimaksud majelis-majelis Muhammadiyah? Bertujuan untuk mengetahui majelis-majelis Muhammadiyah. Bab 2, materi Muhammadiyah sebagai organisasi. Islam Muhammadiyah pada saat berdiri ditulis Muhammadiyah adalah nama gerakan Islam yang lahir di Kauman Yogyakarta tanggal 18 November 1912. Adapun pertepatan waktu dengan tanggal Hijriah yaitu tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah. Pendiri Muhammadiyah adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang sebelumnya nama kecilnya Muhammad Darwis. Muhammadiyah didirikan dalam bentuk persyarikatan Muhammadiyah ternyata mengalami perkembangan yang sangat cepat setelah berdiri beberapa tahun saja. Muhammadiyah bisa berdiri beberapa di Seradakan, Wonosari, Imogiri, dan lain sebagainya. Untuk menghindari suatu hal yang tidak diinginkan terjadi pada saat itu, pihak Hindia Belanda ini disebabkan awalnya hanya diberi izin untuk daerah Yogyakarta saja. Lalu cabang-cabang Muhammadiyah berdiri di luar kota Yogyakarta dengan nama lain yaitu Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di Makassar, Ahmadiyah di Garut, dan Perkumpulan Sidik Amanah Tabligh Fotonah di Surakarta. Muhammadiyah pun secara perlahan mendirikan sekolah-sekolah. Tercatat sekolah di Karangkajen, Yogyakarta pada 1913, di Lempuyangan tahun 1915, di Pasar Gede tahun 1916, dan sekolah-sekolah lainnya hingga saat ini tahun 1918. Berdiri sekolah khusus untuk calon guru agama diberi nama Kismul Arkom. Ibu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah dari Haji Ibrahim yang merupakan seorang penghulu setelah ia lulus dari pendidikan dasarnya di suatu madrasah bidang nahwu fi'ah dan tasyir di Yogyakarta. Ia berangkat ke
Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai dasar dalam melaksanaan kegiatan pendidikan sehingga tujuan pendidikan baik secara vertikal maupun horizontal bisa terkonsep secara ideal. Peran aktif Muhammadiyah dalam dunia pendidikan pada masa itu adalah sebagai wujud amal soleh. Kiai Haji Ahmad Dahlan mampu menawarkan model pendidikan baru dari pendidikan konvensional, sekolah Belanda dan pesantren. Muhammadiyah pun mendirikan sekolah umum model pemerintah seperti Kweekskool atau sekolah guru. Tetapi tidak netral agama. Dengan predikatnya sebagai pembaharuan, Muhammadiyah penyusun kurikulum pelajaran di sekolah-sekolah mendekati rencana pelaksanaan sekolah-sekolah pemerintah. Begitu saja presentasi dari saya. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Yuli Ambarwati dengan NIM 31920054. Baik, di bagian ini saya akan menjelaskan tentang Muhammadiyah dalam dunia pendidikan. Ketika ditelaah Kongres Muhammadiyah di Betawi, Jakarta pada tahun 1936 yang memiliki makna muncul kesadaran secara resmi untuk menyusun garis besar tujuan dari pendidikan Muhammadiyah yang tumbuh 24 tahun kemudian sejak berdirinya Muhammadiyah pada tahun 1912. Tetapi hal itu tak berarti sebelum itu tidak ada haluan umum dalam pendidikan Muhammadiyah. Tujuannya sudah ada bersama-sama sejak lahirnya pergerakan Muhammadiyah. Menurut Hamdan 2009 halaman 40. Untuk melacak tujuan umum pendidikan Muhammadiyah, menurut Amir Hamzah mengemukakan bahwa garis besar gagasan tujuan umum dari pendidikan Muhammadiyah Ahmad Dahlan yaitu membentuk manusia muslim yang alim dalam agama baik budi pekerti, alim dalam ilmu dunia, luas pandangan, ilmu umum, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakatnya. Dari dasar dari tujuan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah adalah melatih manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan tanggung jawab, tumbuh rasa nasionalisme, memajukan dan memperkembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, dan beramal untuk tercapainya masyarakat unggul, makmur, dan adil yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan Muhammadiyah ditunjukkan oleh Majelis Dikdasmen Muhammadiyah dengan menuangkannya dalam beberapa kualitas. Muhammadiyah dalam dunia kesehatan. Amal usaha Muhammadiyah atau disebut AUM adalah salah satu usaha yang dibangun oleh Muhammadiyah untuk mencapai maksud dan tujuannya, yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Salah satu amal usaha Muhammadiyah yang kini berkembang pesat dan memiliki manfaat yang luar biasa di masyarakat ialah amal usaha di bidang kesehatan. Terdapat 457 amal usaha milik Muhammadiyah yang kini terdapat di seluruh Indonesia. Meninjau layanan kesehatan yang dibangun oleh Muhammadiyah, organisasi ini telah mendirikan banyak rumah sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Amal usaha di bidang kesehatan Muhammadiyah telah berkontribusi nyata kepada masyarakat melalui 97 rumah sakit dan 214 klinik. Perinciannya yaitu 6 rumah sakit dan 37 klinik pada Pulau Sumatera, 81 rumah sakit dan 141 klinik pada Pulau Jawa, 4 rumah sakit dan 19 klinik di Pulau Kalimantan, 4 rumah sakit dan 15 klinik di Pulau Sulawesi, 1 rumah sakit di Provinsi Maluku, 1 rumah sakit dan 1 klinik di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
dan Pulau Papua terdapat 1 klinik. Dari data ini dapat dikatakan bahwa Muhammadiyah paling cepat pertumbuhannya dalam bidang kesehatan masyarakat. Muhammadiyah dalam bidang sosial. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang terkenal dalam gerakan pelayanan sosial dan kesehatan. Bahkan dapat dikatakan sebagai pelopor, tidak ada gerakan pembaruan Islam di dunia ini yang merintis dan mengembangkan gerakan pelayanan sosial dan kesehatan yang melembaga hingga kini terus berkembang kecuali Muhammadiyah. Bagi Muhammadiyah, amal usaha di bidang sosial dan kesehatan merupakan gerakan pemberdayaan sebagai perwujudan dari semangat teologi Al-Ma'un yang dilembagakan melalui penolongan kesengsaraan umum atau disebut PKO. Melayani kaum miskin, anak yatim, kaum duafa lainnya merupakan panggilan keagamaan sebagai wujud dan konsistensi menjalankan agama. Sebaliknya, menelantarkan dan tidak peduli dengan kaum yang lemah itu merupakan bentuk dari pendustaan agama Islam. Beberapa panti asuhan di Sulawesi Selatan masih eksis pada saat ini sebagai upaya gerakan tajdid dalam bidang Al-Ma'un. Hal ini telah menjadi program pimpinan Muhammadiyah Sulawesi Selatan dan telah diimplementasikan hingga ke daerah-daerah. Jumlah amal usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan dan sosial yakni 1 Balkesmas, 1 panti asuhan, 2 unit ambulan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pelayanan sosial. Majelis Pembina Kesehatan Umum menjalin kerjasama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, khususnya dalam melaksanakan program emas, dan Kabupaten Wajo merupakan salah satu daerah sasaran pendampingan. Pengelolaan Panti Asuhan Darussalam Muhammadiyah Sengkang saat ini dalam proses revitalisasi dengan pengembangan manajemen model pesantren. Jumlah anak binaan saat ini ada 37 orang, 14 orang pengurus atau pembina. Telah dibangun asrama putri lantai 2 dengan bantuan dana dari pemerintah daerah Kabupaten Wajo melalui APBD tahun 2013. Selain itu, ada fasilitas laboratorium komputer dan internet sebanyak 6 unit komputer dari Kemenkominfo. Pengadaan ruang belajar bersama aula dan musola. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Adriandriadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan dari organisasi kemuhammadiyahan. Nah, untuk yang pertama, di sini ada organisasi kemuhammadiyahan, yaitu organisasi kemuhammadiyahan merupakan organisasi yang memiliki visi Islam modern. Organisasi ini menjadi pusat perhatian pada bidang pelayanan individu dan masyarakat, pembinaan dalam organisasi, dan peningkatan hubungan agar terjalin baik dengan organisasi lain. Organisasi Otonom Muhammadiyah, yaitu organisasi di bawah Muhammadiyah yang mempunyai hak dan kewenangan sendiri dalam mengatur rumah tangganya. Di Muhammadiyah ada 7 otonom, yaitu Aisyah, Hizbul Watan, Tapak Suci, Pemuda Muhammadiyah, Nasiyatul Asyiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah. Struktur organisasi Muhammadiyah secara garis besar terdiri dari 2 jenis, yaitu struktur vertikal dan horizontal. Struktur vertikal adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dari tingkat pusat nasional hingga tingkat jamaah atau anggota. Sedangkan struktur horizontal adalah jaringan kelembagaan Muhammadiyah dalam satu tingkat kepemimpinan, yaitu terdiri dari pimpinan, majelis, lembaga atau badan, dan organisasi otonom. A. Unsur kelembagaan terdiri dari pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, jamaah Muhammadiyah.
B. Jaringan pembantu pimpinan. Yang pertama ada majelis, yang kedua ada lembaga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ines Luciana akan menjelaskan tentang Majelis-Majelis Muhammadiyah. Apa sih Majelis Muhammadiyah itu? Majelis Muhammadiyah adalah unsur membantu pimpinan yang menjalankan tugas sebagian pokok Muhammadiyah. Kemudian, dalam persyarikatan Muhammadiyah, awalnya ada 8 macam majelis, yaitu Majelis Tablik dan Dakwah Khusus, Majelis Tarzi dan Tandus, Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani, Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, Majelis Wakaf, Zakat, Infak dan Sedekah, yang terakhir Majelis Ekonomi. Pada Muktamar ke-46 ada perubahan jumlah majelis. Berdasarkan keputusan Muktamar, jumlah majelis Muhammadiyah menjadi 13. Nah, apa sih ke-13 itu? Yuk langsung kita jelasin untuk ke-13 majelisnya. Yang pertama ada Majelis Tabligh. Majelis ini beroperasi untuk memikirkan program serta melancarkan kegiatan tabligh dan dakwah di segala tingkat. Majelis ini memberikan petunjuk, pengarahan, dan pembinaan umat Islam dalam mengisi hari besar Islam dan nasional, memberikan tuntutan praktis dalam khitanan, perkawinan, kematian, dan kelahiran. Tugas dari Majelis Tabligh yaitu pembinaan ideologi Muhammadiyah, perencanaan, pembimbingan, pengordinasian, dan pengawasan program dan kegiatan, penyampaian masukan kepada pimpinan persyarikatan sebagai bahan pertimbangan. Kemudian untuk fungsi yaitu peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional, kemudian penelitian dan pengembangan bidang tabligh dan dakwah khusus. Yang kedua ada Majelis Tarzi dan Tajdid. Nah, Majelis Tarzi adalah suatu lembaga dalam Muhammadiyah yang membidangi masalah-masalah khususnya hukum bidang fikih. Dalam perkembangannya, majelis ini tidak sekedar mengarahkan masalah-masalah khilafiyat, akan tetapi mengarahkan pada penyelesaian persoalan-persoalan baru atau kontemporer. Tugas Majelis Tarzi dan Tajdid. Yang pertama, bertanggung jawab mengambil keputusan kerajinan. Yang kedua, mengembangkan pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam keislaman yang menampung aspirasi baru yang tumbuh di kalangan umat. Untuk fungsinya, yang pertama, mendampingi dan membantu pimpinan persyarikatan dalam hal membimbing anggota, melaksanakan ajaran Islam, menentukan kebijakan dalam menjalankan kepemimpinan. Yang kedua, membimbing umat, memberi arahan, menyampaikan fatwa keagamaan dan memberikan suatu dasar kepembenaran keagama yang dapat dipahami umat dalam suatu konsep yang terpublikasi. Kemudian mengkaji dan meneliti ajaran Islam dalam rangka mengembangkan ciri pelaksanaan tajdid. Kemudian memperluas bidang sesuai dengan kebutuhan akan jawaban terhadap tantangan dan permasalahan dunia global. Yang ketiga, ada Majelis Pendidikan Tinggi. Majelis ini membidangi segala aktivitas yang menyangkut pendidikan, pengajaran, dan kebudayaan, sejak dari sekolah taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Majelis ini yang memikirkan kemajuan perkembangan pendidikan pada umumnya, sejak dari sarana dan prasarana, murid, guru, dan pergedungan, administrasi, kurikulum, dan silabusnya. Tugas Majelis Pendidikan Tinggi. Yang pertama, mengembangkan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi Muhammadiyah, menyelenggarakan aktivitas penelitian dalam konteks pengembangan persyarikatan, kemudian membina ideologi Muhammadiyah, kemudian mengembangkan al-Islam Muhammadiyah, dan melakukan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan tinggi. Untuk fungsinya, yang pertama, pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan, perencanaan, pengorganisasian, pembinaan, dan pengawasan atas pengolahan catur drama perguruan tinggi, kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga profesional, kemudian pengembangan kualitas dan kuantitas perguruan tinggi. Yang keempat, ada Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Majelis ini lahir sejak masa Kiai Haji Ahmad Dahlan, semula bersama urusan sekolah Kismu Argo, yang kemudian menjadi Madrasah Mu'alimin dan Mu'alimat Muhammadiyah.
Tugas Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang pertama, mengadakan pendidikan untuk membentuk tenaga pendidikan, pengajaran yang berjiwa Muhammadiyah. Yang kedua, mengusahakan alat kelengkapan pengajaran dan pendidikan serta alat-alat administrasi. Yang ketiga, membuka sekolah, madrasah, asrama di tempat yang strategis. Kemudian, mengurus dan menyelenggarakan sekolah-sekolah teladan. Untuk fungsinya, yang pertama, menanamkan kesadaran akan pentingnya pendidikan. Yang kedua, memimpin dan membantu usaha cabang di dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, mengusahakan bantuan dan fasilitas dari penelitian dan badan-badan lainnya. Yang kelima ada pendidikan kader. Majelis Pendidikan Kader merupakan kesinambungan dari Badan Pendidikan Kader 1990 dan Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani. Visi majelis ini adalah tertatanya manajemen majelis dan jaringan agar mampu dan efektif untuk menjadi badan pembantu pimpinan yang maju. Tugas Majelis Pendidikan Kader. Yang pertama, memprioritaskan pengembangan studi lanjut dalam mengembangkan kualitas sumber daya kader Muhammadiyah. Yang kedua, menyelenggarakan forum ideolopolitor. Yang ketiga, menerbitkan publikasi dan pedoman yang berkaitan dengan kepentingan pengembangan kader Muhammadiyah. Kemudian untuk fungsinya, mengintensifkan pembinaan siswa di madrasah dan pesantren juga sekolah-sekolah. Kemudian mengintensifkan pendatang kader dan ospek-ospek yang berkaitan dengan pengembangan kader. Yang keenam, Majelis Pembinaan Kesehatan Umum. Majelis ini digerakkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dibantu oleh murid-muridnya atas kesadaran mengamalkan surat Al-Ma'un, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan berulang kali mengajarkan ayat-ayat dan surat itu. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendorong mencari anak fakir miskin, menyantuni dan menghimpun, memberikan sandang dan pangan, mendidik agar mereka sholat dan memberikan pekerjaan yang positif. Tugas dari Majelis Pembina Kesehatan Umum yaitu menanamkan kesadaran akan kewajiban hidup tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Kemudian memimpin dan membantu cabang dalam usaha kesehatan dan membantu mengordinasikan kegiatan masyarakat dalam bidang kesehatan. Kemudian untuk fungsinya, yang pertama menyelenggarakan usaha-usaha pertolongan sebagai percontohan kepada masyarakat. Kemudian mempertinggi mutu dan kecerdasan petugas tenaga pertolongan. Kemudian ada Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Majelis ini merupakan majelis yang dibentuk serta Muktamar Muhammadiyah ke-45 yaitu 2005 di Malang, sehingga merupakan majelis baru namun bukan baru sama sekali karena ia merupakan kelanjutan dari Lembaga Buruh Tani dan Nelayan atau BTN. Tugas Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Yang pertama, membuat prioritas penanganan masalah dalam memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, memadukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan dakwah yang membawa kemajuan. Yang ketiga, mengintegrasi kerja persyarikatan dan amal usaha Muhammadiyah. Untuk fungsinya, yang pertama, mengembangkan modal-modal pemberdayaan masyarakat untuk komunitas buruh, tani, dan nelayan. Yang kedua, mengembangkan alternatif baru program pengembangan masyarakat untuk berbagai jenis kelompok. Yang ketiga, meningkatkan dan memperluas jangkauan program pemberdayaan masyarakat di lingkungan komunitas petani, buruh, dan nelayan. Kemudian ada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Majelis ini membidangi amal usaha Muhammadiyah dalam suatu usaha, memberikan wadah dan tempat serta pengarahan adanya amal jariah dan hibah dan wakaf. Tugas Majelis Wakaf dan Kehartabendaan. Yang pertama, mengingatkan anggota-anggota untuk giat wakaf. Yang kedua, mengurus barang wakaf dan langsung dikuasai oleh pimpinan persyarikatan. Yang ketiga, menyelenggarakan musyawarah kerja dan memberikan bimbingan praktis di bidang wakaf dan harta pustaka. Untuk fungsinya yaitu membimbing cabang-cabang tentang cara mengurus dan memelihara serta memanfaatkan barang wakaf. Kemudian ada Majelis
Ekonomi dan Kewirausahaan. Majelis ini bermaksud untuk menggerakkan warga anggota persyarikatan berkesudahan membina prinsip ekonomi Islam dapat menempatkan hidup berkeseimbangan. Majelis ini juga memberikan bimbingan dan tuntutan praktis tata cara mengeluarkan zakat harta dan pengolahan harta untuk memajukan warga anggota dalam usaha di bidang perekonomian dari yang kecil sampai yang besar. Tugas Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan. Yang pertama, merumuskan dasar tujuan dan sistem ekonomi Islam. Yang kedua, mendorong terbentuknya wadah atau anggota perekonomian Islam. Yang ketiga, meningkatkan kegiatan anggota Muhammadiyah di bidang ekonomi. Untuk fungsinya, yang pertama, memberikan bantuan dan bimbingan kepada organisasi Muhammadiyah. Yang kedua, mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan lain. Kemudian ada Majelis Pustaka dan Informasi. Majelis ini diadakan sebagai sarana memperlancar ide Muhammadiyah di bidang tulisan, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para santri yang sepenuhnya mengenalkan ide pembaharuan Islam dan gerakan Muhammadiyah di tanah air, dan majelis ini berusaha merealisasikan surat Al-A'la ayat 1-5. Di samping surat itu dan terus-menerus berusaha meningkatkan warga persyarikatan untuk terus belajar dan mengajar. Tugas Majelis Pustaka dan Informatika. Yang pertama, menanamkan kesadaran dan pentingnya bidang pustaka. Yang kedua, mengusahakan penerbitan. Yang ketiga, mengusahakan bantuan dan fasilitas kepada pemerintah dan badan. Untuk fungsinya, yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan multimedia dan teknologi. Yang kedua, meningkatkan pengolahan dan pelayanan perpustakaan yang berfungsi mengembangkan pengetahuan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan publikasi baik yang bersifat cetak maupun elektronik. Kemudian ada Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia. Majelis ini memiliki tugas pokok antara lain melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi termasuk lewat jalur pendidikan. Yang kedua, mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak. Tugas Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia yaitu melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi yang termasuk lewat jalur pendidikan. Untuk fungsinya yaitu mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang membutuhkan dengan kepentingan rakyat banyak. Kemudian ada Majelis Pelayanan Sosial. Di bidang sosial, maka usaha yang dirintis Muhammadiyah adalah didirikannya rumah sakit poliklinik, rumah yatim piatu yang dikelola melalui lembaga dan bukan secara individu. Usaha pembaruan di bidang sosial kemasyarakatan merupakan kesempatan bagi kaum muslimin untuk saling tolong menolong sesama umat beragama. Tugas Majelis Pelayanan Sosial. Yang pertama, menyempurnakan dan melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada di Panti Asuhan Muhammadiyah. Yang kedua, meningkatkan kualitas pengolahan Panti Asuhan Muhammadiyah. Yang ketiga, membentuk atau mendirikan lembaga pelayanan sosial. Yang keempat, mengadakan gerakan satuan keluarga, satuan korban bencana, dan gerakan jamaah dakwah jamaah kesejahteraan sosial. Untuk fungsinya, yang pertama, menjalani komunikasi dan kerjasama dengan lembaga-lembaga sosial dalam rangka mengembangkan Panti Asuhan Muhammadiyah. Yang kedua, mengoptimalkan pembinaan anak Panti Asuhan Muhammadiyah dan memberikan keterampilan. Kemudian ada Majelis Lingkungan Hidup. Lembaga ini bertugas melakukan berbagai studi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penyadaran tentang pentingnya pengelolaan lingkungan hidup serta melakukan upaya-upaya untuk pemeliharaan, pelestarian, dan pemberdayaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Tugas Majelis Lingkungan Hidup. Yang pertama, mengembangkan aktivitas pendidikan dan dakwah di lingkungan yang dimotori oleh majelis terkait, guna memberikan pengertian tentang pengolahan lingkungan. Yang kedua, melakukan kampanye sadar lingkungan secara luas bekerja sama dengan pemerintah yang baik. Untuk fungsinya yaitu mendorong tumbuhnya kesadaran baru, etika lingkungan di kalangan masyarakat luas termasuk dunia usaha lingkungan.
Baiklah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang sebelumnya telah memaparkan materinya. Terlebih dahulu saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Sumarlina, NIM saya 210312108. Di sini saya akan memaparkan tentang analisis organisasi Muhammadiyah dan analisis struktur organisasi Muhammadiyah. Organisasi Muhammadiyah memiliki visi Islam modern. Organisasi ini memiliki pusat perhatian di bidang pelayanan individu dan masyarakat, pembinaan organisasi, dan peningkatan hubungan dengan organisasi-organisasi lain. Seiring dengan perubahan lingkungan eksternal yang terjadi pada abad ke-20 ini, organisasi Muhammadiyah harus menghadapi tantangan-tantangan berupa gerakan demokratisasi di bidang politik, liberalisasi di bidang ekonomi, dan perkembangan pasca modernisme di bidang sosial budaya. Organisasi Muhammadiyah memiliki peluang-peluang berupa kecenderungan baru dalam alur pemikiran keagamaan, perkembangan dan kemajuan sosial ekonomi umat, dan kecenderungan integrasi umat secara sosial politik. Sejauh ini, organisasi Muhammadiyah telah memiliki kekuatan-kekuatan berupa landasan keutamaan dan nilai organisasi yang kuat, jumlah unit organisasi dan amal usaha yang sangat besar, jumlah harta benda dan sumber daya manusia yang sangat banyak, hubungan dan kerjasama dengan organisasi lain, dan berkembangnya kepemimpinan kolegial. Namun demikian, organisasi Muhammadiyah masih dihinggapi oleh beberapa kelemahan dan kinerja organisasi jika dilihat dari aspek-aspek produktivitas, kualitas, pelayanan, responsibilitas, dan profesionalisme. Sementara itu, masalah atau isu-isu strategis yang ada di dalam organisasi Muhammadiyah adalah daya responsibilitas dan adaptabilitas yang relatif kurang, manajemen organisasi relatif yang belum baik, dana, komitmen, dan profesionalisme yang relatif sangat perlu ditingkatkan. Kebijakan yang mesti diambil untuk menghandle isu-isu strategis itu ialah kebijakan peningkatan kualitas organisasi. Sedangkan strategi-strategi yang dipilih ialah strategi intensifikasi penelitian dan pengembangan, strategi ekstensifikasi kerjasama antar organisasi, dan strategi peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia dalam berorganisasi. Analisis struktur organisasi. Analisis struktur organisasi Muhammadiyah berdasarkan tugas dan fungsinya memiliki tugas pokok penting. Tugas pokok penting Muhammadiyah dari pimpinan pusat sampai pimpinan ranting paling tidak ada 5. Meningkatkan kualitas dakwah. Pimpinan Muhammadiyah selalu berupaya untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan lebih berkualitas. Namun bila tidak mampu melakukan perubahan, maka minimal berusaha untuk mempertahankan prestasi yang sudah ada dan jangan sampai turun dan lebih buruk dibandingkan sebelumnya. Kegiatan Muhammadiyah harus kreatif, inovatif, dan solutif. Kemudian meluaskan jangkauan dakwah. Agama Islam dituntut untuk menjadi agama yang rahmatan lil alamin. Jargon inilah yang kemudian mendorong pusat pimpinan PP Muhammadiyah untuk memperluas jangkauan pergerakannya. Oleh karena itu, PP Muhammadiyah tak ingin berpuas diri untuk hanya berkancah pada skala Indonesia, melainkan juga kancah global. Apakah dakwah Muhammadiyah sudah menjangkau semua kalangan? Ternyata kebanyakan para ustadz dan mubalik Muhammadiyah masih melakukan dakwah di internal warga persyarikatan dan kurang masuk ke kalangan yang lebih luas. Selanjutnya, melakukan diversifikasi dakwah. Muktamar sudah memutuskan tentang pentingnya dakwah komunitas Muhammadiyah harus bisa menyantuni semua komunitas termasuk para artis, olahragawan, dan seterusnya. Lanjut, prioritas program. Setiap pimpinan harus bisa membedakan mana program dan mana kegiatan. Kegiatan banyak, namun program harus berangkat dari masalah yang dihadapi dan didesain untuk mengatasi masalah. Dan yang terakhir adalah memberikan kesempatan yang lebih besar kepada Angkatan Muda Muhammadiyah atau lebih disingkat dengan nama AMM.
Angkatan Muda Muhammadiyah harus dipersiapkan sedari dini karena dengan semakin berkembangnya teknologi saat ini, anak-anak muda atau generasi penerus harus segera dipersiapkan oleh Muhammadiyah. AMM merupakan suatu organisasi yang bergerak di bidang dakwah dan keagamaan dan sosial kemasyarakatan. AMM juga sebagai sarana untuk memperdalam agama Islam karena tidak hanya di sekolah, rumah, dan lingkungan. Baik, itulah analisis dari materi organisasi Muhammadiyah dan analisis struktur organisasi Muhammadiyah. Untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik Fadilah dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan melanjutkan presentasi video dari teman saya. Langsung saja. Jadi kesimpulannya, Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang berdiri di Kauman, Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah oleh seorang kiai yang cerdas, alim, bijaksana, dan berjiwa pembaru, yakni adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan atau Muhammad Darwis. Awal mulanya Muhammadiyah berdiri adalah ada 8 majelis Muhammadiyah, yakni adalah Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus, yang kedua adalah Majelis Tarjin dan Tandus, yang ketiga adalah Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan, yang keempat adalah Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, yang kelima adalah Majelis Pengembangan Kader dan Sumber Daya Insani, yang keenam adalah Majelis Kesehatan dan Kesejahteraan Masyarakat, yang ketujuh adalah Majelis Wakaf dan Zakat, Infak dan Sodaqoh, yang kedelapan adalah Majelis Ekonomi. Saran dari kami semua, semoga materi yang dari awal sampai akhir yang teman-teman kami berikan semoga bisa bermanfaat, dan untuk memahami apa itu majelis-majelis Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah, pengertian organisasi Muhammadiyah, pengertian dan sejarah pendirinya, latar belakangnya, semoga bisa membantu untuk memahami dan lebih dalam untuk mempelajari tentang kemuhammadiyahan. Terima kasih dari saya Taufik Fadilah dan teman-teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.